kita di bawah satu bendera. Ada teman kita Mayora juga, ada kasih satu di Medan, satu di sini. Iya. Ketika misalnya terjalin komunikasi, oh kita ternyata satu ini. Nah kemudian mereka di cabang, yang satu di pusat, Ya. yang dari cabang bisa menyampaikan keluhan ke Betul. pusat gitu. Nah, bayangkan belajar. Halo sahabat cerdas semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan saya Onesius Gaho, dan pada kesempatan ini sahabat cerdas semua, saya menghadirkan seorang ya ini yang saya kenal, udah lama kenal lah ya, dari SMA Fransiskus sampai sekarang ini masih terbangun komunikasi. Nah beliau ini sering dipanggil Bang Mordon Hasugian. Beliau sudah cukup berpengalaman lah di bidangnya terutama, dan tentu dalam pekerjaan serta banyak hal yang sudah dialami di praktek, ya kan, praktek kehidupan tentunya. Tetapi memang sebagai alumni SMA Santo Fransiskus itu banyak hal yang dirindukan, kan begitu Bang ya? Iya. Banyak hal yang dirindukan, misalnya tentang persaudaraan dan seterusnya, dan mungkin terkadang masih banyak yang kita terpecah-pecah, harusnya seperti apa dan bagaimana ke depan itu baiknya kita gitu dalam membangun solidaritas. Nah hari ini bersama dengan senior saya tentunya Bang Mordon, silakan kira-kira apa sih harapannya kepada alumni SMA Santo Fransiskus, ya terutama ya untuk kedepannya seperti apa harapan-harapan itu, dan sebelum itu tentu perkenalan dulu diri dulu Bang. Oke. Baik, terima kasih. Saya sangat merasa disambut hangat oleh, saya bilang memang kalau dari segi profesi sekarang, Iya. beliau adalah seorang lawyers, dan dari segi alumni masih junior saya. Saya dari Batam tanggal 19 saya ke Jakarta karena saya mengingat bahwa junior saya Onesius Gaho, dan saya sudah mengikuti sepak terjangnya sebagai lawyers. Meskipun tidak mengikuti semua, tetapi banyak hal yang saya lihat di YouTube, di Facebook, saya sering melihat, dan kadang-kadang saya juga meninggalkan beberapa komen. Saya sangat bersyukur saya disambut hangat oleh beliau, Onesius Gaho. Saya tidak menyangka bahwasanya Onesius Gaho sudah seorang lawyer. Saya tidak menyangka bahwa saya akan disambut seperti ini. Tetapi ketika saya WA, meskipun beliau seorang lawyer, saya kadang-kadang masih panggil Ade. Saya bilang, Dek, saya posisi di Sukabumi. Nah, langsung dibalas, oh iya Kak. Kemudian terbangun komunikasi. Saya ajak ketemu dan welcome. Waduh, ini merupakan sambutan yang sangat hangat dan hal yang sangat positif. Saat ini kami berada di Taman Palem. Di Mall Taman Palem. Oke. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke. Kemudian banyak hal yang sudah kami bicarakan, ngobrol-ngobrol, meskipun kayak obrolan-obrolan lepas, tapi banyak hal yang bisa dipetik, hal-hal yang positif tentunya. Kemudian atas sambutannya itu saya cukup apresiasi, terima kasih banyak. Saya harap karirnya sebagai lawyers bisa semakin bagus. Amin. Lalu harapan saya untuk teman-teman satu alumni, saya rasa ini hal yang sangat positif. Marilah bangun komunikasi yang positif. Seperti saling mendekatkan diri, itu tentunya sangat penting. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke. Kita manfaatkan momen-momen yang seperti ini. Kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Karena saya rasa, saya seorang
ekonomi. Saya sekolah di bidang ekonomi. Bagi saya semakin sosial kita semakin banyak, relasi kita semakin banyak, pintu-pintu rezeki itu, pintu-pintu peluang itu semakin terbuka lebar di situ. Saya rasa seperti itu. Teman-teman, saudara-saudara yang satu alumni, baik satu alumni entah SMP, SMA atau satu alumni dari kampus, silakan bangun komunikasi seperti ini. Dan saya rasa yakinlah bahwa suatu saat ada manfaat yang bisa dipetik. Saya rasa seperti itu. Jadi memang Bang, ini satu kejujuran juga ya buat teman-teman. Sering sekali kita itu satu alumni, terutama kita sebagai alumni dari SMA Santo Fransiskus. Ini satu hal yang dirindukan itu adalah sering sekali dalam hal saling mendukung. Ya, anggaplah misalnya teman-teman sudah banyak yang di Jakarta atau di daerah lain, lalu banyak junior-junior yang baru lulus atau mereka ini butuh informasi-informasi kampus dan seterusnya, atau juga kalau mereka belum siap untuk kuliah lalu harus kerja, itu juga mereka banyak yang bercerita kesulitan karena bagaimana menempuh di sana nggak ada orang yang dikenal gitu. Nah, jadi membangun solidaritas dan saling mendukung satu sama lain ini dalam tanda petik belum terjadi semaksimal mungkin, dan bahkan mungkin hampir belum terlaksana ya. Nah, kira-kira apa solusi yang ditawarkan nih Bang? Bagaimana kemudian agar alumni dari SMA Santo Fransiskus ini bisa lebih solidaritasnya lebih kuat lagi, kemudian bisa terbantulah adik-adik kelas yang kemudian baru-baru lulus ini bisa ada support dari para senior. Apa yang harus dilakukan seharusnya? Saya rasa seperti saat ini media yang teknologi yang sudah begitu canggih, salah satunya media WhatsApp group, dan saya rasa kita sudah bahkan di handphone saya sendiri sudah ada seperti yang kita lihat tadi, ada grup alumni tahun sekian. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ketika ada case-case tertentu seperti hari ini nih, ya, atau momen ini nih, perjalanan saya kebetulan ke Jakarta, saya mengingat bahwasanya di Jakarta ada ini, ada teman ini, ada kelas ini, ada ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Mari kita bangun komunikasi. Ada nggak ada kepentingan, kita buat aja nggak ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan untuk ketemu. Kepentingan ketemu itu apa? Ya untuk ngobrol. Kepentingan untuk ngobrolnya apa aja yang diobrolin. Yang penting temu kangen, ini saling berbagi bagaimana sih pengalaman. Dari situ akan ada hal-hal yang bisa kita dapatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya apresiasi juga bukan hanya untuk hari ini, untuk momen saya pada saat di sini itu yang sudah bertemu langsung dengan adik junior Onesius Gaho, tetapi ada beberapa teman juga yang sudah saya komunikasi, direspon cuman mungkin karena keterbatasan waktu, seperti ada Desi Tambunan, ada Monica, saya ada WA, saya kasih tahu saya nih di Jakarta. Nah, yang sedang menyambut langsung gitu, yang berkenan memberikan waktu untuk ketemu itu ya untuk sementara masih Onesius Gaho. Cuman maksud saya, marilah teman-teman yang lain ketika merasa bahwa nggak ada kepentingan, kalau memang benar-benar sibuk, it's okay, no problem. Tetapi ketika nggak sibuk, luangkanlah waktu. Ini loh, kita pasti akan ada aja hal positif. Itu tadi yang saya bilang, ketika dihubungi, kalau memang sibuk nggak sempat balas ya whatever lah. Tetapi ketika nggak sibuk, ya apa sih salahnya? Oh, lagi di sini, yuk ketemu sekedar ngopi bareng, kita bincang-bincang atau apa seperti itu. Jadi dengan kata lain teman-teman semua, terutama adik-adik kelas ya, kalau memang anda semuanya ya, misalnya ya, kalau yang di Jakarta datang ke Jakarta, itu bangun komunikasi dengan para senior yang mungkin sudah duluan. Dan kepada para senior ya, kita mohon juga berilah perhatian kepada adik-adik kelas kita yang baru lulus, itu bagaimana kemudian diakomodir. Paling tidak itu diberikan satu jalan keluar ya. Anggaplah misalnya lowongan kerja
apa salahnya dibuka jalan, diberikan petunjuk, bukan dalam arti kita harus menanggung semua apa yang menjadi kebutuhan yang tidak, tapi paling tidak ada komunikasi, lalu kita bertukar pikiran. Nah, itulah harapan kita kepada para senior. Ayolah, sekali lagi saya sering bilang sama abang ini tadi, kita jangan berubah gitu loh. Ya, kalau kita satu alumni misalnya, kita pernah satu sekolah, itu apa salahnya kita tetap ya seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kita punya profesi masing-masing, ya nggak apa-apa. Tapi jadi kan itu sebuah kekayaan ya, tetapi pertemanan, persahabatan tetap seperti dulu. Tidak perlu gengsi, tidak perlu entah minder. Oh ini, saya dengar infonya seperti ini misalnya. Kalau saya merasa saya minder, saya ini sekarang seorang yang mengikuti tes di Jakarta ini. Mengapa saya datang ke Jakarta? Saya mengikuti tes lalu gagal, nggak menang loh saya. Lalu saya mau ketemu dengan Onesius Gaho. Oh, Onesius Gaho itu seorang lawyer di Jakarta. Udahlah, malu saya. Itu apa? Toh juga saya udah kenal dia, udah. Betul. Mana tahu dengan ketemu seperti ini ada hal-hal yang baru, entah bisnis-bisnis yang baru yang mau kita bangun gitu. Jadi seperti yang Onesius Gaho tadi bilang, senior maupun junior yang terbangun komunikasi baik secara langsung, secara tidak langsung, bertatap muka seperti ini, ya open aja, enjoy aja ketemu. Bagaimana kita dulu di waktu entah mungkin waktu SMA, ya enjoy aja waktu SMA, tunjukkan soal profesi dia seorang lawyer, whatever lah, saya nggak ngerti soal lawyers. Nah, itu ini sekarang ini saya sebagai satu alumni satu sekolah, entah kita mau ngobrolin apa, ngobrol bebas ya bebas aja, nggak usah kaku-kaku gitu. Ya kayak seperti saya di Batam, saya tinggal di Batam, rumah saya di Batam, istri saya di Batam, anak di Batam. Kalau teman-teman yang ada baik senior maupun junior, kalau yang ada yang mau datang ke Batam, hubungi saya, nggak usah sungkan-sungkan datang ke rumah. Kalau mau menginap di hotel, kalau pas saya ada uang ya silakan menginap di hotel atau di mana. Kalau nggak ada uang, monggo di rumah saya open 24 jam kalau untuk teman-teman satu alumni. Sedangkan orang yang nggak kita kenal minta bantu aja kita bantu, apalagi kawan-kawan yang udah kita kenal satu alumni. Silakan monggo, kalau datang ke Batam hubungi saya, nggak apa-apa, kita bertemu di sana gitu. Nah itu dibuka kesempatan gitu. Jadi abang ini kebetulan di Batam, ke rumah dan seterusnya. Kalau memang adik-adik semuanya, bahkan senior-senior semua butuh sesuatu, ya paling tidak bertukar pikirannya, ayo dihubungin. Dan kalau yang di Jakarta kebetulan saya ada, dan sebenarnya banyak di sini teman-teman dari SMA Fransiskus yang ya sudah banyak karya mereka lah di Jakarta. Saya pikir yang paling penting adalah ayolah kita bangun komunikasi. Itu kalau itu SMA Fransiskus sekarang kan di Sebolga, kapan lah, ini juga belum pernah terjadi bang ya, reuni aja belum pernah terjadi. Betul. Harapannya ini kita bisa reuni ini ya kan, tahun 2021 harapannya bisa reuni di SMA Fransiskus gitu loh. Dan saya rasa reuni ada yang formal, ada yang nggak formal. Semacam seperti ini udah terjalin nih reuni namanya. Reuni itu nggak harus datang nih semua satu angkatan, nggak kayak ketemu berdua sekarang itu sudah termasuk reuni. Kita ketemu, kita ngobrol ini, bagaimana perkembangan, bagaimana pengalaman musik sampai sini, bagaimana sih lu sampai di Jakarta, bagaimana sih lu bisa sampai di Batam gitu. Seperti tadi Onesius Gaho, Anda sudah bercerita banyak. Tidak gampang perjuangan bisa sampai menjadi seorang lawyer, tidak gampang tentunya. Banyak tantangan-tantangan yang dilewati, tantangan yang menyenangkan ataupun yang pahit manis itu sudah jalan. Nah itu kan bisa menjadi pelajaran untuk saya. Artinya untuk menjadi seorang lawyer itu banyak step-stepnya. Untuk menjadi orang sukses banyak step-stepnya. Ketika kita saling berbagi informasi seperti kita akan menjadi semakin kaya. Kaya dalam arti bukan hanya kaya material, kita kaya wawasan, itu juga sangat penting, karena dalam hidup itu nggak hanya material yang kita butuhkan, sosial yang kita butuhkan, wawasan juga kita butuhkan. Begitu. Jadi gitu teman-teman, jadi dimanfaatkanlah media sosial sekarang untuk membangun. Sekali lagi penekanannya adalah kami berkeinginan, saya secara pribadi itu merindukan kita bisa bisa berjalan bersama lah. Jangan segan itu kalau misalnya ada sesuatu yang mau, saya mengalami sendiri ya,
ketika banyak senior-senior yang pertama sekali saya ke Jakarta, saya bingung mau kemana. Di sini siapa yang saya kenal? Paling yang saya kenal dulu itu angkatan saya ya, angkatan yang memang sudah duluan di Jakarta. Ada Bung Erwin, ada Bung Opianus, ada beberapa yang lain lah. Di Jogja dulu saya ketemu si Halomoan, ketemu si siapa namanya, Monas ya, siapa namanya itu? Monica. Bukan, ada adik kelas tuh satu angkatan sama Cyril Dos dulu. Ya Monas dipanggil di apa tuh, di Jogja dulu namanya tuh. Nah, ayolah teman-teman semua kita ajak, kita bersama-sama, kita bangun komunikasi. Kalau memang kita saling membutuhkan ya, kenapa tidak kita tidak membuka diri kan begitu. Betul. Jadi tidak harus ketemu. Ketika Anda misalnya di Jakarta, satu di Batam, satu di Medan, tidak harus ketemu nih, kita bisa menjalin komunikasi. Media sekarang juga seperti yang saya alami sendiri dengan Adinda Onesius Gaho ini. Ketika saya masih bekerja di Kalimantan, saya ada persoalan di pekerjaan. Banyak hal yang sudah saya sharingkan, saya mau minta tolong bantuan. Saya betul-betul memanfaatkan. Artinya saya ada kasus nih. Ya silahkan monggo. Dan Onesius Gaho itu saya lihat begitu sangat terbuka untuk membagi ilmu, terbuka untuk memberikan informasi-informasi terkait hukum, karena itu bidang beliau. Jadi bahkan saya pernah sampai meminta dukungan kasus saya dulu mau saya perkarakan, tetapi saya hitung-hitung yang mau saya perjuangin nggak banyak. Kemudian saya komunikasi lagi dengan beliau bilang, udah nggak usah pikir untuk operasional apa segala macam, nggak usah pikir bayar. Ini loh seorang lawyer, betapa bangganya kita punya rekan seorang lawyer yang nggak mempertimbangkan. Karena apa tadi, hubungan alumni tadi, hubungan yang pernah terjalin dulu. Nah itu kan sangat bermanfaat. Tetapi saya pikir-pikir kemarin itu ya udahlah, artinya saya sudah diperkaya oleh ilmu, udah. Saya akhirnya nggak jadi memperkarakan kasus itu, tetapi saya sudah mendapat informasi-informasi. Nah ini salah satu yang sangat bermanfaat. Saya yang awalnya buta soal perkara-perkara seperti ini, ketika sudah beliau kasih tahu, ya saya sudah tahu. Ini pengalaman yang baru jadinya. Jadi teman-teman, untuk beliau Onesius Gaho sangat terbuka bagi teman-teman yang mau informasi atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari perusahaan atau dari mana. Silakan saja bersharing dengan beliau sangat open. Nggak ada hitung-hitungan, nggak ada lihat ini. Bahkan saya pernah WA di atas jam 10 malam, bahkan jam 12 malam itu tetap, ketika memang masih melek ya, terbang tetap masih di malam. Kecuali memang kalau betul-betul sibuk ya baru nggak gitu, ya itu wajar gitu. Nah, maka teman-teman mari kita manfaatkan. Sebetulnya kita sudah kayak alumni Fransiskus itu di mana-mana sudah ada. Ada yang sudah jadi arsitek, ada yang polisi, ada yang tentara. Hebat-hebat sebenarnya. Kalau kita solid sebetulnya sudah begitu. Saya pikir saya setuju ya, itu sekarang itu ya alumni itu saya lihat di Facebook. Udah ada yang jadi tentara, ada kawan di satu angkatan kami tuh ada jadi tentara beberapa, ada yang jadi polisi. Itu coba kalau komunikasi berjalan tuh Bang ya. Karena saya pikir adik-adik kelas kita ini ketika lulus itu mereka punya apa ya, paling tidak ada gambaran lah kira-kira mau kemana gitu kan, dengan memanfaatkan para alumni ini. Dan saya harus jujur Bang, itu salah satu kelebihan alumni lain. Alumni lain itu baik SMA maupun juga ketika kuliah itu adalah persaudaraan di alumni. Nah, sehingga ketika ada yang baru-baru lulus ini, mereka memanfaatkan itu loh. Ada orang yang memfasilitasi gitu. Nah, itu. Jadi memang kepada adik-adik kelas ini juga kalau bisa ya kontak lah, nggak usah malu-malu lah. Kalau kemudian kepada para senior, saya harap ya jangan
karena kita punya profesi apa gitu, lalu kita merasa terganggu ya kan. Masa sama adik kelas sendiri, sama abang kelas sendiri kita terganggu misalnya kan begitu. Kita berilah kesempatan kan gitu. Itu kan penerus juga saya pikir kan. Gitu Bang. Jadi patut kita ini seperti yang saya bilang tadi, kalau saya pikirkan secara logika pun ya tidak mungkin lah saya seorang yang pelamar lalu gagal datang ngikutin tes, malu dong saya, apalagi saya sebagai senior datang kayak gitu. Tapi saya tidak malu, mengapa? Karena saya rasa menjalin keluarga, menjalin komunikasi itu penting. Pentingnya itu langsung atau tidak langsung, sekarang atau enggak sekarang, suatu saat pasti entah nanti kebentur di jalan atau gimana, kemudian saya butuh bantuan hukum, bantuan apa, pembelaan apa ya, sudah ada yang bisa kita andalkan di bidang itu. Jadi gini Bang, itu kan banyak ada di kelas sekarang, itu ada beberapa yang konsultasi nih. Mereka masih ragu nih, apakah saya harus kuliah atau kerja. Nah, menurut Abang sendiri, kalau disarankan nih kepada mereka yang masih bingung nih antara mau kuliah atau mau kerja, kira-kira bagaimana mereka harus mengambil pertimbangannya kira-kira Bang? Kalau dari saya pribadi, kalau terkait bekerja atau kuliah itu maksudnya ketika sudah lulus SMA nih, kerja dulu atau kuliah gitu? Kerja dulu atau kuliah. Nah sekarang tergantung, kalau menurut saya, kalau memang punya biaya, kalau menurut saya kuliah. Kuliah ya? Karena ketika kuliah nanti di situ pintu terbuka. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kuliah itu, teman-teman satu kampus itu bukan hanya orang-orang yang baru lulus, ada orang yang sudah pengusaha, dia kuliah banyak gitu. Jadi nanti kita ketemu semua di situ. Orang tuanya sudah pebisnis dan dia pun sudah mengikuti bisnis. Ada orang-orang yang betul-betul masih baru tamat SMA memang kuliah. Ada orang yang sudah bekerja di perusahaan tetapi mau naik pangkat lalu dia kuliah. Di kampus itu kita ketemu semua. Jadi artinya ketika memang punya biaya ya langsung saja kuliah. Misal orang tua mampu untuk membiayai, mengapa tidak? Silakan monggo kuliah. Pendidikan itu penting. Betul. Nggak usah lihat, nggak usah lah kuliah. Banyak tuh sarjana di sana. Di Medan tuh banyak sarjana ini. Whatever dengan mereka, nggak usah diinikan. Kita kan punya takaran rezeki masing-masing. Mengapa mereka sarjana juga tapi nggak ini, kuliah juga tapi nggak kerja? Ya itu mereka. Saya nggak mau itu seperti itu. Bagaimana caranya? Ya waktu di perkuliahan itu ya dimanfaatkan, relasi-relasinya itu ya dimanfaatkan, teman-temannya itu dimanfaatkannya gimana? Komunikasi, lalu berbicara bagaimana membangun usaha. Iya. Dan memang catatan juga Bang ya, itu ini sekedar pengetahuan nih. Menjadi kuliah itu kan tidak menjadi jaminan Anda akan sukses. Iya betul. Jadi catat nih dalam pikiran Anda, menjadi kuliah tidak jaminan Anda sukses. Iya. Tapi dengan kuliah Anda memiliki wawasan itu bertambah. Betul. Lalu yang paling penting adalah link. Iya. Ketika Anda itu ini kan pasti suatu saat Anda, teman-teman Anda yang satu kampus itu mungkin dia punya peluang yang berbeda, justru itu juga lebih baik. Betul. Tapi ya artinya gini, jangan berpikir bahwa setelah kuliah Anda harus jadi sukses, enggak gitu juga. Gitu loh. Itu sebagai sarana bagaimana kemudian mencari peluang-peluang baru tadi ya, kan begitu. Betul. Jadi dunia pendidikan itu memang penting, tetapi bukan jalan satu-satunya. Bukan jalan satu-satunya. Nah, penting, tetapi bukan jalan satu-satunya untuk sukses. Artinya, ketika memang masih mampu untuk kuliah ya kuliah saja. Karena itu juga kan banyak yang ini ya nggak pernah kuliah, bahkan ada yang nggak sekolah tapi hidupnya jauh lebih baik. Ada yang Bob Sadino nggak ini. Iya kan? Bob Sadino nggak kuliah, tetapi dia jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Itu, tetapi jangan jadi merendahkan dunia pendidikan. Betul. Dunia pendidikan itu sangat penting. Tapi kalau menurut saya sih ya benar itu. Jadi menjadi sukses kan nggak harus sekolah nih. Iya. Tetapi dengan sekolah kan Anda tahu bagaimana cara menikmati apa yang Anda punya juga. Betul. Contoh nih, kalau misalnya Anda punya segalanya, tapi Anda nggak tahu caranya gimana mengelola keuangan Anda, itu menjadi masalah. Gitu loh. Jadi memang dengan sekolah kita memiliki satu pandangan kira-kira kan saya pikir kehidupan ini kan
bukan hanya masalah keuangan Bang, Iya. tapi banyak juga hal-hal lain yang paling penting dalam hidup ini kan begitu. Iya. Jadi ya itu tadi yang saya katakan, ketika memang ada peluang untuk kuliah ya kuliah, dan selama kuliah manfaatkanlah semua lini, semua aspek, manfaatkan untuk membangun link, membangun jaringan, memperkaya wawasan. Tetapi bagaimana persoalannya ketika tidak mempunyai biaya? Iya. Bertekunlah untuk bekerja dulu, tetapi bangun sebuah mimpi. Ketika menjalani hidup tanpa mimpi, ya monoton. Jadi kita mau memanjat tapi nggak tahu mau memanjat sampai ke tingkat mana gitu kan. Akhirnya memanjat sampai setinggi-tingginya nggak dapat apa-apa. Betul. Padahal kita di dahan satu ada yang mau kita capai, di dahan dua ada yang mau kita capai. Artinya buat suatu mimpi. Misalnya 1 tahun ini saya mau bekerja. Setelah saya bekerja dalam berapa bulan saya sudah harus punya dana untuk kredit motor supaya saya nggak naik angkot lagi. Ya manfaatkan memang mimpi, bekerja lalu sisihkan untuk mewujudkan mimpi tadi, sisihkan untuk DP. Kemudian udah selesai itu DP lah, kemudian bayar lunas. Ini udah tercapai, udah punya motor, buat mimpi lagi. Harus punya mobil supaya nggak panas. Ternyata naik motor itu kalau hujan basah, kalau panas, kalau cuaca siang panas, supaya adem harus punya mobil. Ya harus seperti itu. Kalau memang punya keinginan kuliah tetapi nggak punya dana, ya buat mimpimu ya saya harus kuliah. Betul. Bagaimana caranya? Ya saya harus bekerja dulu, kumpulin dana untuk bisa biaya kuliah. Dan ya artinya kan harus ada target kan begitu. Ya, ada target. Hidup ini memang harus punya target gitu. Dan itu catatan juga nih Bang, bagi mungkin yang ada di kelas sekarang, masih kelas 3 nih, nggak tahu mau kuliah tapi belum ada dana. Saya pikir sekarang itu sudah banyak kampus yang menyediakan beasiswa. Dan di Jakarta sendiri nih rata-rata, ini buat Anda semua nih, itu Anda bisa kuliah sambil kerja. Betul, makanya ada namanya kelas karyawan. Yang paling penting sekarang ada berkomitmen dulu. Itu datang ke Jakarta, kerja 1 tahun, kumpulkan dulu untuk pendaftaran awal, kemudian Anda bisa ambil kelas karyawan. Jadi Anda bisa kerja, kan ada di sini Bang. Jadi Sabtu Minggu doang kuliahnya ada. Iya. Jadi Anda bisa ada. Betul. Jadi Sabtu Minggu itu kuliah, Senin sampai Jumat Kerja. Senin sampai Jumat kuliah, kerja, Sabtu Minggu kuliah gitu Bang ya. Oke. Nah, ada yang seperti itu dan banyak yang di sini. Jadi pada intinya kami mengharapkan, ayo kawan-kawan semua kita bergandengan tangan, kita bangun ya solidaritas alumni kita. Kalau yang sudah sukses, ayo tarik, yang belum masih di bawah saling menolong, dan yang sudah yang belum sukses ini masih di bawah ini butuh pertolongan, ayo jangan gengsi, hubungi, minder, jangan minder, hubungi senior dan kepada para senior ya jangan bukalah dirimu ya kan, berikanlah kesempatan buat adik-adik semua. Saya secara pribadi ini, saya udah cerita sama abang ini tadi, jujur saya ini nggak memiliki apa-apa, bisa dikatakan saya bukan siapa-siapa gitu. Memang saya lawyer tapi mungkin ekonomi saya nggak ada apa-apa, belum punya apa-apa. Tapi paling tidak saya bisa berbagi informasi gitu ya. Nah, dan buat teman-teman semua yang mungkin ada persoalan ketenaga kerjaan, kita membuka diri. Dan bukan hanya saya lawyer, khusus alumni itu banyak beberapa. Banyak alumni kita. Cuma nggak nampak, nggak tahu saya ya kan, nggak kelihatan gitu. Saya harap tadi yang kami omongin bahwa ini juga lawyer, saya bilang sama beliau, ini juga lawyer. Oh ya Bu, saya sayang sekali ya. Coba kalau misalnya yang satu alumni sesama lawyer ketemu saya akan bahkan mungkin bisa membuat satu apa seperti bidang kalian, satu terobosan atau satu satu sekutu lah ketika mau memenangkan ini gitu kan. Bekerja sama satu kuasa hukum lah kan biasanya. Satu kuasa pasti lebih solid gitu. Karena udah saling kenal, udah saling tahu. Saya pikir begitu. Makanya teman-teman yang di Jakarta para lawyers,
saya berharap teman-teman para lawyers itu hadir, absen di bawah ya, di komentar. Sama ketemu gitu kami para yang bukan lawyers secara tidak langsung bangganya itu di mana? Lu jangan macam-macam lo, kan misalnya kita mendapat penindasan lu di perusahaan. Saya lo punya teman lawyers, jadi ini kebanggaan tersendiri. Betul. Jadi ketika saya merasa saya mendapat perlakuan yang tidak adil di bidang hukum, saya bisa konsultasi bagaimana ini. Nah, jadi itu manfaat-manfaat yang bisa diambil. Apalagi misalnya udah ketemu beberapa orang, saya tinggal yang satu sibuk, saya bisa ke yang lain. Atau mereka para lawyer sibuk, saya lagi sibuk, tolong dulu ini ada kawan kita yang ini dia butuh kerja ini. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Iya, ya intinya memang kita jangan, mungkin nggak menolong secara uang ya. Saya secara pribadi nggak punya uang juga. Ya, yang saya punya hanya ilmu gitu loh, yang bisa saya bagi buat Anda semua, dan link gitu loh. Kebetulan saya memiliki beberapa link, mungkin ada beberapa kesempatan yang kita berikan gitu loh. Makanya bagi Anda semua yang lawyer, Anda komen di bawah nih. Anda yang polisi, tentara, semuanya apapun profesimu, silakan komen di bawah. Kalau bisa kita absen, kalau bisa kita saling tolong menolong lah gitu loh. Kita buka jalan, kita buka pikiran. Selama ini saya lihat memang belum ada satu terobosan alumni kita itu ada sesuatu yang mau dibuat gitu loh. Hal kecil aja sekarang di masa COVID-19 ini, kalau misalnya ada alumni yang sudah bersatu nih di satu grup WA atau di mana, kan bisa kita buat webinar misalnya, seminar online kan. Kita bisa buka pandangan-pandangan, saling menolong. Ya siapa tahu ada yang dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi bidan, kan saling berbagi. Jangan-jangan ada yang satu perusahaan tidak kenal kan begitu. Betul. Kayak seperti di Mayora besar, ternyata kita di bawah satu bendera. Ada teman kita Mayora juga, tetapi satu di Medan, satu di sini. Ketika misalnya terjalin komunikasi, kita ternyata satu ini. Nah kemudian mereka di cabang, yang satu di pusat, yang dari cabang bisa menyampaikan keluhan ke pusat gitu. Nah bayangkan kalau ada satu alumni kita nih, satu perusahaan, ada beberapa alumni. Kebetulan nih direkturnya kan misalnya anak alumni juga. Dengan dia mengenal Anda, itu kan pasti lebih mudah aksesnya pasti, ya kan? Betul. Contoh dalam penaikan jabatan, saya pikir dia akan mempertimbangkan itu, kan begitu. Jangan sampai terjadi ya kalau namanya ada satu perusahaan bisa nggak saling kenal kan, itu loh. Makanya saya harap saatnya alumni Fransiskus itu progresif, itu kemudian juga. Saya lihat kemarin tuh SMA Fransiskus mulai promosi tuh di YouTube, mengajak adik-adik supaya gabung di SMA Fransiskus. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau Anda semua punya adik-adik, punya keponakan, ya didorong ke SMA Fransiskus. Saya sendiri bangga itu menjadi anak Fransiskus. Saya bilang sama Bang ini, di SMA Fransiskus kita diajari mengambil keputusan pakai hati, bukan hanya pakai otak saja, itu loh. Iya, itu salah satu. Sehingga kita bisa nikmatin apa yang ini, gitu loh. Gitu. Kemudian juga kepada guru-guru, tentu kita sangat rindu ya kepada guru-guru kita di sana. Berharap suatu saat akan ada waktunya ketemu lagi. Itu loh. Salah satunya Pak Sihombing, saya masih jalin komunikasi. Oh masih ya, Pak Sihombing ya. Oh gitu. Beberapa waktu yang lalu masih cek-cekan. Saya sih ada beberapa sih Ibu Sensei itu si Yenti Siregar kalau itu mungkin udah dibawakan, udah itu ya. Ketemu lagi. Ada beberapa yang lain lah. Ya. Intinya kami sampaikan salam buat guru-guru kami di SMA Fransiskus, kemudian juga buat para alumni, para adik-adik kelas. Ayo buka diri Anda, bangun komunikasi. Banggalah menjadi alumni Fransiskus. Bangga, itu kan? Absen, jangan di bawah ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam cerdas. Ini channel saya kasih nama cerdas, Pak. Jadi namanya Cerdas Po Channel. Jadi cerdas itu artinya supaya orang-orang yang nonton ini cerdas itu. Jadi dapat berita jangan telang mentah-mentah gitu kan. Harus cerdas, mencerdaskan gitu ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya gitu, terima kasih buat kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk komen, absen, dari mana Anda, namanya siapa. Kalau bisa kita buatlah satu grup WA lah, bersama-sama. Jangan sampai pecah-pecah lagi lah. Begitu ya. Ya, sip. Oke, bye-bye. Terima kasih.